Padahal motor baru belum dipakai lama, tapi tangkinya udah mulai karat. Banyak yang salah paham, dikira karena bahan tangkinya jelek. Padahal pabrikan motor sudah riset habis-habisan soal ini. Masalah sebenarnya bukan di tangkinya, tapi di bahan bakarnya. Sekarang, beberapa jenis BBM di Indonesia sudah mengandung etanol. Zat Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10% etanol. Dengan demikian, Petronas, ya. Petronas itu di Malaysia, semua SPBU swasta di Malaysia tidak boleh beli dengan yang lain. Importnya harus lewat Petronas semua. Di Malaysia, di Vietnam, di Cina, dan di India. BBM kita lebih kotor dari negara ini ya? Kok bisa? Malaysia. Emang luar biasa banget. Sejak bila pula sel beli minyak daripada Petronas? Siapa boleh sahkan? Dikiranya orang Malaysia gak ngerti apa yang kau ucapkan itu. Lihat rakyat Malaysia bantah statement Bapak mana ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaksi beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya mau mereaksi sebuah video buat malu Indonesia saja, geng. Seorang menteri buat statement yang bukan-bukan ataupun statement yang bodoh, geng. Kenapa demikian? Iya, geng. Pemerintah Indonesia sekarang lagi mau mencampur ataupun mengoplos BBM dengan setamol kayak gitu pokoknya, geng. Dan dia menyangkalkan dan dia membuat tudingan kepada negara Malaysia, geng. Bahwasannya di Malaysia sel wajib beli BBM di Petronas. Kenapa di Indonesia dipermasalahkan, geng? Nah, puncak dari situlah, geng. Banyak netizen dari Malaysia berkomentar di situ, geng. Dan juga netizen Indonesia yang membandingkan Petronas dengan Pertamina itu beda level jauh banget, geng. Jangan disamakan dengan Malaysia, geng. Kayak gitu. Indonesia beda level minyaknya. Seperti apakah videonya? Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun itu, silahkan komen, gak apa-apa. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Sekarang lagi rame beredar kabar kalau Pertalite dicampur etanol. Orang ini coba membuktikan dengan memanfaatkan air sebagai pengikat etanol. Garis hitam di botol itu jadi batas ambang air yang akan ditambahkan. Setelah itu, botol diisi Pertalite, lalu dikocok kuat-kuat biar tercampur. Dan lihat hasilnya, air tetap di bawah, etanol mengambang di tengah, sedangkan Pertalite ada di bagian atas. Jadi, menurut kalian gimana? Padahal motor baru belum dipakai lama, tapi tangkinya udah mulai karat. Banyak yang salah paham, dikira karena bahan tangkinya jelek. Padahal pabrikan motor sudah riset habis-habisan soal ini. Masalah sebenarnya bukan di tangkinya, tapi di bahan bakarnya. Sekarang, beberapa jenis BBM di Indonesia sudah mengandung etanol, zat hasil campuran biofuel yang tujuannya baik biar oktan naik, emisi turun, dan impor aditif berkurang. Tapi etanol punya satu sifat berbahaya, higroskopis, alias menyerap air dari udara. Nah, kalau motor jarang dipakai atau tangkinya sering kosong, campuran air dan etanol bakal turun ke dasar tangki. Lama-lama, bagian bawah tangki terus bersentuhan dengan lapisan air asam, dan disitulah karat mulai muncul. Jadi bukan karena logamnya jelek, tapi karena bahan bakarnya berubah. Makanya, kemarin Vivo dan BP menolak base fuel Pertamina yang mengandung etanol 3,5%, dan Shell pun tidak ikut membelinya. Etanol beneran mau dicampur ke bensin, mesin kendaraan bisa rusak semua. Jadi Menteri ESDM nyampein kalau Presiden Prabowo udah nyetujuin rencana campuran etanol sebanyak 10% ke dalam bensin. Hal tersebut dilakuin buat ngurangin ketergantungan negara sama impor BBM dan menurunkan emisi karbon. Tapi pencampuran etanol ke bensin bikin banyak perdebatan. Bahkan BBM swasta menolak mentah ajakan Pertamina untuk membeli bahan bakarnya karena sudah tercampur etanol. Di sisi lain, pemerintah memastikan kalau kendaraan di Indonesia umumnya udah bisa gunain BBM dengan campuran etanol sebanyak 20%. Ya meskipun kalau kendaraan rusak pemerintah nggak mau ganti. Tapi yang jelas, kebijakan ini mau nggak mau harus diterima masyarakat. Emang pemerintah ada aja gebrakannya. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10% etanol. Dengan demikian kita akan campur bensin kita dengan etanol. Tujuannya apa? Agar tidak kita impor banyak dan juga untuk membuat minyak yang bersih, yang ramah.
pada SPBU swasta. Apapun kebijakan yang diambil pemerintah nantinya, apakah diperbolehkan mengimpor langsung B2B atau melalui Pertamina, juga harus diterima. Karena kami melihat juga, seperti Petronas, ya. Petronas itu di Malaysia, semua SPBU swasta di Malaysia tidak boleh beli dengan yang lain. Importnya harus lewat Petronas semua. Kalau ada SPBU swasta yang menjual lebih murah, SPBU swasta pun disubsidi oleh pemerintah Malaysia. Shell, Anda ada di British, ada di UK. Tetapi Anda pun di UK sana, semua SPBU swasta di England, di UK sana, itu harus membeli minyak kepada Shell, British Petroleum, dan lain sebagainya. Tidak diperbolehkan mengimpor dari pihak swasta lain. Jadi setiap negara juga ada kebijakan-kebijakan lain. Gini ya Bapak Menteri yang terhormat, Pertamina dengan Petronas itu beda level. Kualitas Petronas itu sudah mendunia. Sudah mendunia kayak gitu pokoknya. Sedangkan Pertamina apa kayak gitu loh. Malah paling terjelek kayak gitu loh. Se-Asia Tenggara, bahkan bukan se-Asia Tenggara, sedunia. Kayak gitu loh. Nah, geng, ikinya akan membaca beberapa komentar daripada netizen Malaysia maupun juga netizen Indonesia. Jom kita baca dulu komentarnya, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Komentar yang pertama ya, geng. Ya, kita baca dulu. Sejak bila pula Shell beli minyak daripada Petronas? Siapa boleh sahkan? Itu kan orang Malaysia sendiri yang komentar seperti ini, geng. Pak, dikiranya orang Malaysia gak ngerti apa yang kau ucapkan itu. Lihat rakyat Malaysia bantah statement Bapak, mana ada Shell tidak boleh beli lain. Gokil ngibulnya. Malu, geng. Minyak buatan Petronas udah menang F1 sebab kualitasnya bagus. Kualitas BBM Pertamina apa? Ya, kayak gitu, geng ya. Masalahnya Petronas jujur, betul banget. Emang kualitas BBM Pertamina sama kayak Petronas? Ya nggak sama lah, beda jauh levelnya, beda jauh bang. Kayak gitu ya geng ya. Jadi Petronas kualitas minyak standar internasional, bukan standar oplosan. Waduh, malu nih geng kalau di komentar seperti ini. Jangan bagi info yang salah dengan menggunakan nama Petronas. Nah, kan. Aduh, Pak Bahlil ataupun Pak siapa kayak gitu ya, geng ya. Malu, geng, malu banget, geng. Bila Menteri Indonesia disekolahkan dan dibagi fakta, geng, ataupun membuat statement yang bukan-bukan, geng, tentang Petronas, kayak gitu ya, geng ya. Malu banget. Dikiranya orang Indonesia bodoh apa ya, ataupun orang Malaysia yang tidak bisa mengerti bahasa mereka apa kayak itu ya, geng ya. Mereka lagi membicarakan Petronas dengan Shell di Malaysia. Gak ada, dibantah langsung tuh sama orang Malaysia, nya malu kayak gitu, geng. Oke, geng, ikinya akan ngereaction beberapa video lagi. Boleh jelaskan, mobil bukan sumber polusi terbesar, namun inilah, geng, penyebabnya kenapa polusi itu terbesar di dunia itu ada di Jakarta, geng. Karena pasal BBM-nya. Jom kita simak bersama-sama lagi, geng. Indonesia juara. Ternyata BBM di Indonesia terkotor di Asia Tenggara. Transportasi ditunjuk sebagai sumber besar di kota seperti Jakarta. Tapi ternyata masalahnya bukan jumlah kendaraan. Banyak kota di seluruh dunia punya jumlah kendaraan sebanyak Jakarta. Di Jabodetabek mobilnya 5 juta. Kalau Mexico City 5 juta juga. Beijing sama Shanghai 6 juta. Kalau Tokyo 9 juta. Tapi apa bedanya? Semua kota ini punya kualitas udara yang lebih bersih dari Jakarta. Jadi artinya bukan mobil tapi standar BBM-nya. Ternyata di Indonesia BBM-nya kotor karena jumlah sulfur di dalam BBM. Ternyata standar BBM di Indonesia sulfurnya 500 ppm. Kalau dibandingkan negara lain gimana? Itu 10
kali lebih kotor dari BBM di Kambodia, Pakistan, di Filipina, dan di Thailand, di mana limitnya 50 ppm. Dan 50 kali lebih kotor dari BBM di Singapura, di Malaysia, di Vietnam, di Cina, dan di India. BBM kita lebih kotor dari negara ini ya? Kok bisa ya? Apakah itu artinya kita boikot pom merah? Enggak. Itu artinya standar BBM di Indonesia itu kurang tegas dalam perang polusi udara. Daripada janji menanam ribuan pohon yang memang tidak mengurangi polusi PM 2.5 dengan signifikan, mendingan kita revisikan standar Geng, rakyat Malaysia tuh kalau pengen beli mobil, di Malaysia tuh gampang banget dan dikasih dua pilihan. Kenapa aku bilang gini? Karena kalau orang Malaysia tuh pengen beli mobil, itu tuh ada dua pilihan yang bisa mereka jadi pertimbangan mereka untuk beli mobil ini. Contoh nih ya, kalau lu punya banyak duit dan kayaknya budget lu lebih dari yang selebih-lebihnya gitu lah, kayak pengen punya mobil gitu, dan pengen punya mobil brand luar, ya udah beli aja brand luar kayak Honda, Hyundai, Mazda, BMW, dan Mercedes dan brand luar lainnya. Tapi kalau budgetnya dikit atau yang kelas menengah ke bawah gitu, pengen punya mobil sebagai kegunaan fungsi yang lain dan sebagainya, bisa pilih brand lokalnya kayak Pro 2 ataupun Proton. Wah, enak gitu. Jadi nggak cukup duit pengen mobil, ya udah beli aja brand lokal Malaysia kayak Pro 2 ataupun Proton. Jadi kayak ya udah nggak maksain untuk beli brand luar negeri gitu. Dan fitur-fitur brand lokal Malaysia juga bagus gitu. Harganya juga beda banget, geng. Bahkan lebih murah brand lokal Malaysia. Walaupun murah, kualitasnya bagus, fiturnya hampir sama dengan brand-brand luar negeri gitu, geng. Malaysia emang luar biasa banget. Dan satu lagi nih, orang Malaysia tuh suka banget merendah. Aku biasa aja. Nggak taunya ke rumahnya, sampai rumah mobil berjajar 3. Emang biasanya Malaysia tuh nggak bisa dibilang biasa, luar biasa emang. Udahlah, segitu aja. Iya, geng. Yang nggak tahu kayak gitu ya, geng. Ya, dan banyak juga yang berkomentar di video abangnya tadi kayak itu, geng. Ya, iya bang. Apa namanya? Memang orang Malaysia banyak mobil 3-4, namun mereka rumah sewa. Dan banyaklah yang berkomentar di situ, geng. Iya, orang kita kampungnya di Kelantan, kampungnya kita orang Perlis, kita orang Kedah, kita orang Johor. Pastilah di Kuala Lumpur kita sewa. Kalau yang mereka itu beli kayak gitu, geng. Mereka kalau beli itu orang kaya, memang orang sana, orang Selangor, orang Kuala Lumpur kayak gitu. Karena Kuala Lumpur sama juga dengan seperti di Jakarta kayak gitu ya, geng ya. Namun ikinya yakin kalau sudah memiliki mobil 3, enggak lah, orang Malaysia enggak ada yang sewa. Contohnya seperti Supervisor ikinya orang Kelantan dulu, dan dia bekerja di mana ya? Ya Allah, lupa ada. Pokoknya area Selangor juga dekat dengan Kuala Lumpur kayak gitu ya, geng. Ya, dia apa namanya? Dia nggak sewa, terus dia beli setiap bulannya apa tuh? Pokoknya nyicil lah untuk beli rumah kayak gitu ya, geng ya. Nah, jadi kalau orang dekat Kuala Lumpur ya memang mereka udah ada rumah kalau yang memiliki mobil 3 kayak gitu ya, geng. Standar kayak gitulah. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa benda boleh tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.